Ini saya lagi Syamsul Alam dari syamsulalam.net, video tutorial untuk WordPress. Jadi kita hari ini bakalan bicara tentang cara ngelola user di WordPress. Jadi fitur yang menarik dari WordPress adalah fitur pengaturan user. Jadi di tim sebenarnya ada menus, ada editor, tapi belum saya bahas ya. Wes gak apa-apa lah. Kita langsung aja loncat ke user. Jadi jika Anda mengenablekan membership, Anda harus tahu bahwa Anda bisa punya lebih dari satu user di blog Anda, dan user itu kontribusinya bisa macam-macam. Jadi dia bisa jadi administrator yang mengelola semuanya, jadi editor yang mereka punya kemampuan untuk mengedit postnya orang lain. Kemudian mereka bisa jadi author, di mana mereka punya kemampuan untuk nge-publish post mereka sendiri. Jadi editor itu lebih tinggi ya setahu saya daripada author, tapi saya mungkin salah, Anda bisa lakukan research sendiri. Sementara kalau kontributor itu mereka bisa bikin artikel, kemudian mereka simpan dalam bentuk draft, dan Anda sebagai administrator kemudian bisa mengapprove-nya sebelum post tersebut ke publish di blog Anda. Dan user seperti yang lain bisa Anda tambahkan secara manual di add new, ataupun Anda bisa bikin form ya, dimana mereka bisa daftar sebagai user baru. Jadi di mana ya, di setting pokoknya, coba kita cari satu-satu karena saya juga lupa. Jadi di general, nah ini dia, ini ada membership, anyone can register. Jadi ini jika Anda centang, maka ini membuat ini memastikan bahwa orang lain bisa register, dan mereka kemudian new user default role atau peran default dari new user bisa Anda tentukan di sini. Kalau subscriber ini adalah mereka semata-mata cuma misal Anda ngepost hal baru, mereka bakalan dapat notifikasi, mereka bakalan tahu. Jadi subscriber itu cuma seperti itu. Sementara kalau yang lain-lain ini perannya lebih tinggi, administrator yang paling tinggi. Jadi pastikan kecuali orang yang Anda percaya sekali, pernah eh, jangan pernah bikin orang lain sebagai administrator, karena mereka bisa saja menghapus blog Anda. Jadi mari kita bikin new user default role-nya sebagai kontributor ya. Kemudian kita bikin anyone can register. Kemudian coba kita klik save change. Saya harap Anda bisa lihat ya. Saya rasa bisa kan ya. Coba sih saya ke bawahin dikit. Nah, seperti ini. Coba kita klik save change. Kemudian sekarang, nah ini yang jadi masalah adalah bahwa saya mungkin lupa link di mana orang bisa register. Tapi mari kita coba ya. Ini adalah address bar saya di syamsulalam.net tutorial pemula lengkap. Coba kita masukin wp login.php. Apakah di sini ada? Ya, ini dia. Ini ada link register. Jadi jika orang lain mereka misal mau daftar ya, mereka tinggal klik link ini dan mereka bisa mendaftarkan diri mereka sebagai kontributor. Dan yang menarik adalah jika misal mereka kehilangan password, jadi passwordnya bakalan di generate ya oleh WordPress. Ketika mereka lupa password mereka kehilangan password mereka cuma tinggal masukin email mereka dan mereka bakalan dapat password mereka yang baru. Jadi sistemnya aman, dan sistem ini memastikan bahwa orang lain benar-benar menggunakan alamat email asli gitu ya. Jadi karena kalau bukan alamat email asli ya mereka gak bakalan dapat password mereka. Jadi mereka masukin username, mereka masukin email, dan password bakalan dikirim ke email mereka. Mereka bisa mengganti password mereka di halaman user profile. Saya tunjukkan halaman user profile. Jadi ini salah, ini di user ini ada your profile, ini adalah halaman your profile ya. Mereka nanti bisa login dashboard, tapi tentu saja dengan fitur yang tidak sebanyak kita sebagai administrator. Kemudian mereka bisa nambahin data seperti first name, last name, nickname. Mereka bisa edit contact info, bisa edit nama mereka secara publik. Mereka bisa nambahkan info
biografis mereka, info bio mereka, kemudian mereka juga bisa ganti password di new password ini. Nah, seperti itu. Saya rasa sebenarnya sudah cukup. Saya rasa sebenarnya jika yang perlu Anda lakukan cuma tinggal mempraktekkan apa yang baru saja saya katakan. Jadi saya sebenarnya nggak perlu sih saya bikin akun gitu, kemudian saya nyobain ini form dan lain-lain. Saya nggak perlu melakukan semua itu karena sebenarnya sistemnya sudah pasti bisa kerja gitu ya. Jadi saya rasa saya bakalan akhiri video ini, cukup singkat memang, cuma 5 menit. Tapi ya oke lah, saya rasa sudah cukup untuk video tutorial basic pembahasan kita tentang user, sudah cukup. Dan terima kasih karena Anda sudah menonton, dan di video kita yang selanjutnya kita bakalan bicara tentang cara menggunakan WP Menus. Jadi ini yang dulu pernah saya sempat gagal di video sebelum-sebelumnya, dan kita bakalan bahas secara lebih ekstensif mengenai WP Menus ini. Jadi terima kasih karena Anda sudah menonton dan tetap stay tune. Salam.